jumpa pemirsa, masih dalam acara Titik Iso. Kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan salah satu sesepuh di dalam keluarga kami, dan beliau juga menjadi panutan bagi masyarakat sekitar sini. Dan pada kesempatan ini kami ingin berbincang-bincang, ingin berbagi cerita, dan mungkin kelak di kemudian hari apa yang diperbincangkan ini akan menjadi sebuah panutan atau tuntunan hidup bagi anak cucu dan masyarakat pada umumnya. Nah, pada kesempatan ini saya perkenalkan, beliau adalah Pak Sari. Silakan Pak, diperkenalkan. Supaya lebih lebih komunikatif, lebih akrab, saya memperkenalkan diri. Nama saya, orang tua saya itu sebenarnya memberi nama itu hanya besar, tapi karena apa waktu itu saya juga tidak tahu, tiba-tiba di ijazah SMP saya itu muncul ada tambahan Muhammad, jadi namanya jadi Muhammad Sari. Ketika itu saya SMP masuk SPG, kemudian saya menjadi PNS, itu di awal-awal itu tidak begitu bermasalah. Namun perkembangan berikutnya ada peninjauan kembali bahwa jika nama itu tidak sama dari nama ijazah di SD, SMP, tapi semuanya itu harus bersumber dari akte. Nah, oleh karena itu, karena nama yang ada di dalam ijazah SMP itu sudah ada tambahan Muhammad, kemudian di SPG-nya juga muncul nama Muhammad. Nah, oleh karena itu, supaya ini tidak menimbulkan permasalahan di administrasi kepegawaian, maka langkah pertama yang saya lakukan adalah menyamakan nama. Yang pertama mulai dari akte. Kebetulan waktu itu saya kan belum punya akte. Nah, dengan pendekatan tertentu, singkat cerita, saya mendapatkan akte yang di mana di dalam akte itu namanya sudah Muhammad Sari. Kemudian kan sekarang yang menjadi persoalan kan ijazah SD-nya. Nah, maka ijazah SD-nya saya berpikir ini bagaimana untuk menyesuaikan. Nah, waktu itu ijazah saya SD itu sudah rusak. Kemudian saya bertemu dengan kepala sekolah saya, waktu itu Pak Pramono kalau tidak salah. Itu saya menyampaikan ingin minta pergantian terkait dengan ijazah yang rusak itu. Nah, kemudian saya diberi berbagai macam format untuk bagaimana mengajukan surat keterangan terkait dengan ijazah yang sudah rusak itu. Nah, saya dipersilakan untuk membuat sendiri rekomendasinya, tapi tentu saja dengan format yang sudah baku. Maka yang pertama saya membuat surat kehilangan itu sebagai dasar, dan untuk selanjutnya nama di ijazah itu, di surat keterangan ijazah yang rusak itu langsung saya ubah sesuai dengan akte itu. Nah, saya ubah namanya menjadi Muhammad Sari. Dari situ itu sudah tidak ada permasalahan lagi. Ya, setelah saya jadi guru SD, itu saya sekitar 38 tahun itu saya mengabdi, bermula dari kecamatan, penempatan saya yang pertama itu di kecamatan Retep, itu wilayah Temanggung, perbatasan dengan Wonosobo, nah kemudian dengan Kendal, dan juga dengan Batang yang lereng selatan. Setelah itu saya purna. Di samping saya sebagai guru, saya mempunyai jabatan-jabatan yang non formal. Salah satu di antara menjadi
ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka. Itu juga cukup lama itu ya 15 tahunan. Saya menjadi ketua RW itu juga cukup lama, sampai sekarang masih menjadi ketua RW. Nah, terkait dengan tugas yang lain, ini dimulai sebelum saya purna. Dulu itu saya kan cuma ijazahnya cuma SPG. Ya, betul. Nah, kemudian oleh karena kemurahan Tuhan, saya mendapat kesempatan untuk belajar sampai S1, kemudian saya lanjut ke S2, dan saya bisa menyelesaikan sampai program S3. Jadi menterengnya, ya nek bahasa sing rodo akademis begitu, saya juga sering disebut doktor begitu. Tapi itu sebutan itu tidak sering saya pakai, hanya dalam acara-acara tertentu yang memang itu, dan itu seringkali yang menyebut justru orang lain. Nah, terkait dengan pendidikan saya sebagai dokter itu, saya pernah mendapat kesempatan untuk menjadi dosen, bahkan sampai menjadi ketua Sekolah Tinggi Misiologia Yogyakarta yang di wilayah Magelang. Itu sampai sekarang. Nah, mahasiswanya itu para aktivis gereja, baik itu pendeta, majelis, kemudian ada pengurus-pengurus gereja yang aktivis ya, kaum privasi juga. Ini ada yang dokter, ada seperti dokter Reno, itu dokter ortopedi, kemudian yang kepala sekolah ada, yang ini polisi ada, yang purnawirawan tentara itu ada. Karena misi ini, sekolah tinggi misi ini mempersiapkan mahasiswanya itu untuk bagaimana bisa melayani, bagaimana bisa mengambil bagian dalam pengutusan, dalam pewartaan kabar keselamatan itu, walaupun dia tidak menjabat sebagai pendeta atau sebagai apa, sesuai dengan profesinya masing-masing. Mungkin bisa diterangkan tentang keluarga Pak, anaknya ada berapa dan cucunya ada berapa? Oh, ya. Seperti itu, silakan. Ya. Wah, kalau bicara anak dan cucu itu sungguh luar biasa, puji Tuhan. Semuanya itu hanya oleh karena Tuhan. Ya. Sampai saat ini saya berusia 66 tahun. Ya. Saya dikaruniai seorang istri, kemudian 3 orang anak dan 5 orang cucu. Ya, oleh karena kemurahan Tuhan juga, anak saya yang pertama ini menjadi guru di SMK Negeri 2 Temanggung. Bahkan kemarin itu sudah dinyatakan lolos dalam seleksi menjadi kepala SMK, tapi belum ada penugasan. Kemudian yang kedua itu di Korem Salatiga, itu menjadi tentara. Kemudian anak saya yang ketiga itu bekerja di ini, boleh dikatakan ya sales manager, atau walaupun sales nih manager, walaupun manager nih sales gitu lah, artinya manajer pemasaran begitu bahasa saya bisa saya tangkap, itu di Hotel Atria Magelang. Kemudian saya punya cucu itu 5. Puji Tuhan, sekali lagi puji Tuhan, hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Cucu saya yang pertama itu sekarang sudah menjadi ASN di NTB, di Nusa Tenggara Barat, itu di Dinas Pertanian, subdinasnya di karantina. Sudah ASN itu. Kemudian yang kedua
cucu saya yang kedua itu sekarang semester 8, berarti di semester akhir. Dan puji Tuhan juga ini selalu hanya oleh karena Tuhan. Kemarin dia ada tugas magang itu loh. Tapi setelah selesai magang justru dia ditahan oleh hotel itu bukan karena dia melakukan sesuatu, tapi langsung diangkat menjadi karyawan hotel itu dan ada kantornya sendiri. Ini kan luar biasa. Nah, kemudian cucu saya yang ketiga itu sekarang SMP kelas 3. Ini menghadapi ujian, sebentar lagi sudah masuk SMA. Yang keempat itu SD kelas 6. Itu wah, ini agak antik ini. Anaknya itu cewek, ini anaknya tidak begitu gemuk ya, biar pula saya cenderung kurus, tapi dia sudah untuk ukuran anak dia sudah malang melintang di dunia taekwondo. Tadi kalau cuma sekitar salah 3 itu dia sudah menjadi pemegang juara pertamanya. Sementara pernah juga mengikuti di ini Jawa Bali, tapi kalau ketemu bule-bule ya tetap masih harus belajar banyak. Kemudian yang kelima itu cucu saya kelas 2. Kelas 1 ini mau naik kelas 2. Semua anak-anak dan cucu-cucu saya diberkati Tuhan dengan amat sangat luar biasa. Sementara itu terkait dengan anak-anak dan cucu-cucu. Kalau kembali lagi ke masalah kepramukaan ini Pak, karena kan di zaman modern ini kepramukaan ini kan semakin pudar ya, kurang diminati oleh masyarakat itu. Kira-kira pengalamannya Bapak ini menjadi pramuka itu pernah mengikuti pelatihan apa atau kegiatan apa yang mungkin sifatnya tingkat kabupaten, tingkat provinsi atau mungkin tingkat nasional Pak? Silahkan diceritakan. Sekarang saya dulu sebelum sampai ke apa yang pernah saya ikuti ini, tadi diawali dengan satu pertanyaan, mengapa kepramukaan itu di era seperti ini itu kok cenderung redup begitu, cenderung redup. Itu sebenarnya dikarenakan pramuka atau pejabat di lingkungan tertentu ya, yang menjadi misalnya yang menjadi mabisa itu otomatis kan kepala desa, yang menjadi mabiran camat, yang menjadi mabicap itu bupati, yang menjadi mabida gubernur, kemudian mabinasnya kan presiden. Itu belum semua itu memahami tentang nilai-nilai, filosofi, makna-makna yang terkandung di dalamnya. Begitu juga yang menjadi ini pengurus, yang menjadi anggota, yang menjadi warga pramuka itu juga banyak yang masih belum mendalami tentang ini tadi, makna, filosofi, pesan yang terkandung di dalam setiap kegiatan pramuka itu. Padahal nilai-nilai atau pesan filosofi yang terdapat di dalam setiap kegiatan, aspek kegiatan di dalam kepramukaan itu up to date. Itu artinya itu di zaman kapanpun itu sebenarnya sangat relevan, sangat relevan begitu ya, relevan. Sebagai salah satu contoh, salah satu ciri khas kepramukaan itu mengajarkan pramuka itu harus bisa tepuk tangan. Itu di sana ada berbagai macam tepuk itu yang dihasilkan, ada tepuk pramuka, tepuk ayam, tepuk jembleng, tepuk yang lain. Nah, sebenarnya kalau pramuka tidak bisa tepuk, itu bukan pramuka. Tepuk, kalau pramuka tidak bisa menyanyi itu bukan pramuka. Kalau tidak bisa tali temali skill itu semapur, dan itu bukan pramuka. Tapi kalau pramuka itu hanya bisa tepuk, hanya bisa nyanyi, hanya bisa semapur, itu juga bukan pramuka. Nah, yang betul-betul pramuka itu dia bisa tahu melakukan, tapi juga memahami pesan apa yang ada di dalamnya,
Dan ini harus yang disampaikan ketika melatih adik-adiknya. Sebagai salah satu contoh, misalnya tepuk ya, tepuk disampaikan apa? Tepuk pramuka, apa? Tepuk ayam. Itu sebenarnya nilainya itu kan tidak bisa kita bertepuk itu hanya satu tangan itu tidak bisa, mesti dua tangan. Artinya apa? Di sini ada nilai-nilai kebersamaan, ada nilai persatuan. Tidak ada nilai individu ini. Jadi itu harus disampaikan. Jangan hanya anak bisa tepuk pramuka, 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 Praja Muda Karana. Itu bisa diajarkan sampai anak terampil, anak juga memahami itu. Tapi nilai-nilainya itu juga harus disampaikan. Kan yang namanya persatuan, kesatuan kan tetap relevan sampai sekarang. Salah satu contoh lagi, misalnya diajari tentang tali temali. Ada simpul hidup, simpul mati, ya simpul erat. Artinya apa? Artinya sebenarnya ini mendidik, mengajarkan, melatih supaya setiap warga pramuka itu bisa menyelesaikan setiap persoalan. Karena di samping membuat simpul itu ada gunanya. Jadi dia dilatih bisa membuatnya, kemudian tahu gunanya, tapi pesan filosofinya itu juga harus diajarkan. Karena yang terpenting nilai filosofinya itu. Nah, tapi seringkali hanya bagaimana simpul tali, simpul hidup misalnya. Gunanya untuk apa? Bagaimana cara membuat simpul mati? Itu bagaimana membuatnya, gunanya untuk apa? Hanya sampai di situ. Tapi nilai filosofinya itu seringkali tidak diajarkan. Karena di dalam setiap aspek kegiatan itu ada. Misalnya simpul erat itu tetap bagaimana kita bisa menghadapi setiap persoalan itu dengan cermat, dengan tepat dan cepat begitu. Ini juga harus nilai-nilainya itu diterapkan di dalam kehidupan. Itu yang menjadi penyebab mengapa kok sepertinya itu kurang begitu bagaimana. Begitu sebenarnya dimulai dari situ. Betul. Nah, terus karena saya sebagai ketua Kuaran itu saya sudah tidak lagi saya yang harus mengikuti pelatihan-pelatihan itu, tapi saya harus mengutus. Saya harus memberi kesempatan pembina-pembina itu untuk mengikuti, baik itu mail dasar, kemudian mail berikutnya. Sementara kalau saya pernah mengikuti mail dasar, mail lanjutan itu juga pernah. Nah, kemudian kalau kegiatan-kegiatan yang pernah kami ikut terlibat di dalamnya, yang jelas ya ada pesta siaga, itu tingkat Kuaran, kemudian tingkat WhatsApp, kemudian tingkat ini dulu kan ada yang namanya Karsidenan. Itu sekarang masih dipakai membantu tingkat apa itu, tapi itu hanya terakhir, itu hanya sampai pesta siaga, itu hanya sampai di Kuada kalau pesta siaga loh. Sedangkan kalau untuk kaitannya dengan penggalang ya ada ini, misalnya jamburi mulai dari Ranting, Sabang, kemudian Kuada. Kalau jamburi itu bisa sampai ke Kuartir nasional, tingkatnya bisa nasional kalau jamburi. Di Penegak ya ada Raimuna, ada pertemuan-pertemuan penegak yang lain. Itu juga kami mengutus, kalau Kuaran itu tugasnya mengutus. Nah, itu yang sering kami lakukan, dan saya selalu wanti-wanti dalam pelatihan apapun itu saya tekankan yang namanya skillnya, kemudian inteligensinya, daya ingatnya, tapi juga filosofinya. Artinya bagaimana dari aspek ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, harus menyentuh sampai di mental sana itu. Nah, pembina itu harus memahami betul yang namanya
satyaku. Ya toh? Satyaku ku dharmakan, dharmaku ku baktikan. Nah, artinya itu harus satyaku itu kan harus dimulai dari diri sendiri. Nah, satyaku ku dharmakan itu berarti untuk sudah apa yang janji ini harus kita wujudkan dalam bentuk kegiatan, dan ketika kita melaksanakan ini harus didasari dengan ini bagian dari bentuk salah satu bakti saya sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara, sebagai warga sesama, begitu. Itu harus mulai dari situ juga, berangkatnya dari situ juga. Jadi kalau kita melakukan apapun bentuknya itu ikhlas gitu. Untuk siapapun dalam bentuk apapun itu ikhlas, karena dimulai dari diri. Kesetiaan itu kemudian berdharma ya, untuk berbakti. Itu kira-kira ya. Terima kasih Pak. Nah ini sekarang Bapak ini sudah purna tugas. Nah jadi bagi sebagian orang purna tugas itu adalah sesuatu yang menakutkan. Nah banyak sekali mungkin alasannya. Nah sekarang kira-kira apa yang harus dilakukan agar kita ini bisa hidup kembali ke masyarakat dan menjadi berguna bagi masyarakat setelah kita ini purna tugas, Pak? Itu purna tugas itu kan terkait dengan jabatan, terkait dengan pendapatan atau gaji begitu. Itu kenapa banyak teman-teman, kalau misalnya saya mengatakan banyak terlaluan, ya ada begitu. Ada beberapa teman yang tidak siap menghadapi itu, sehingga ketika itu sampai itu menjadi satu beban yang sangat memberatkan gitu. Sementara kalau saya pahaminya bahwa yang namanya jabatan itu bukan milik kita gitu loh, bukan milik kita. Oleh karena itu jangan terlalu itu menjadi sesuatu yang harus kita pertahankan gitu loh. Jabatan itu, kedudukan, jabatan, pangkat itu adalah bagi saya itu anugerah, penghormatan begitu. Ada yang memberi begitu. Baik itu anugerah dari Tuhan, pemberian dari pemerintah atas prestasi yang kita capai. Jadi kalau satu saat itu diambil oleh yang mereka punya, ya bagi saya tidak masalah, karena saya kan merasa itu bukan milik saya. Jadi ya nggak jadi kepala sekolah, tidak jadi pengawas gitu, tidak masalah, mau itu bukan milik saya kok. Kemudian itu diambil atau terambil oleh yang mempunyai kewenangan, ya bagi saya tidak masalah, karena faktor masa kerja mungkin ya. Sehingga ketika masalah itu tiba, itu saya tetap dengan happy, karena saya awali saya nggak punya itu, kemudian tidak punya lagi, itu kan ya hal yang biasa. Nah kalau terkait dengan gaji, ya sekali lagi gaji pun juga bagi saya itu satu berkah, juga satu penghargaan yang diberikan kepada saya atas prestasi saya. Itu tentu saja dengan berlaku dalam masa-masa tertentu. Kalau kita bicara masalah waktu, kela ono mbiyen, saiki njur ono sesuk. Nah, ini sebenarnya satu rangkaian. Nek sing perkara mbiyen ki ora kudu dieling-eling terus, ning ya aja dilali-lali. Artinya apa? Artinya itu hanya sebagai pengalaman.
pengalaman dalam arti jangan sampai kok kita yang dikaruniai akal budi keledai, digambar keledai tidak pernah jatuh di lubang yang sama. Itu dalam arti kemudian masa lalu itu jangan terlalu kita ingat, tetapi juga jangan dilupakan sama sekali. Nah, masa sekarang itu adalah realita yang kita hadapi sekarang ini. Sementara sesok atau besok masa depan itu masa yang akan datang yang belum kita jalani. Oleh karena itu, tapi ini sekali lagi ini juga bagian kelanjutan. Maka untuk ke depan, untuk besok, itu untuk masa yang akan datang, itu banyak dipengaruhi oleh masa sekarang. Nah, masa sekarang ini seperti apa? Itu juga banyak diwarnai apa yang diperbuat di masa lalu. Nah, oleh karena itu, ini kan hal yang alami saja atau pensiun atau apa yang biasa. Tapi karena dibebani oleh bahwa itu miliknya, itu hak saya, itu harus sehingga ketika itu tidak punya lagi menjadi stres. Sementara kalau saya kan itu kan bukan milik saya, itu ada yang memberi. Jadi kalau kemudian itu terambil pada waktunya dan saya tidak punya lagi, itu tidak apa-apa. Nah, terkait dengan pensiun itu ya tadi, karena pensiun itu bagian dari masa yang akan datang, itu sudah saya pikirkan, saya sudah tata ya di manajemen bahasa saya itu mulai dari masa yang awal berarti dulu sampai sekarang masa sekarang, dan kalau masa yang akan datang pensiun itu tiba itu sudah siap dan tidak akan menjadi beban. Dan kita harus berpikir realistis karena sudah tidak kerja, gaji turun, tidak menjabat tunjangan profesi. Bagi yang ini hal yang wajar, hal yang biasa. Nah, oleh karena itu ya di samping secara kedinasan itu bekerja, tapi kita juga harus ada kegiatan yang lain terkait dengan mungkin pertanian, mungkin peternakan. Di samping ini untuk kegiatan senam otak bahasanya, tapi itu juga untuk bagaimana kita bisa sesuk areng opo, apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan, itu semuanya sudah. Jadi kalau waktunya itu tiba, ketika saya tidak jadi kepala sekolah itu tidak ada apa, tidak ada beban sama sekali. Saya jadi kepala sekolah itu 15 tahun, 3 periode masih ditambah sedikit ya. Sebelum saya jadi, bahkan bukan hanya sebelum saya jadi kepala, saya ketika menjadi guru masih di atas sekitar 6 bulan, kemudian jadi guru beneran, artinya jadi PNS, terus jadi kepala sekolah. Mulai dulu cuma gaji pertama itu 19.600 berapa itu, belum ada sertifikasi, padahal saya harus di lereng gunung. Sampai saya menjadi kepala sekolah ada tunjangan profesi, itu saya kaitannya dengan saya kerja itu tidak pernah berubah. Rata-rata wis bar kepala sekolah kembali ke guru itu dia mesti minta tugasnya itu yang ringan. Saya mengajar kelas 2, mengajar kelas 3 gitu. Kalau saya enggak, saya tetap berpikir bahwa saya itu masih diberi kemampuan. Maka begitu saya kembali menjadi guru, kemudian di situ ada rapat guru yang dipimpin oleh kepala sekolah yang notabene itu lebih muda dari saya. Ketika akan memutuskan siapa yang mengajar di kelas 6 itu sedikit buntu di situ. Tidak banyak guru yang siap begitu. Tapi begitu agak lama tidak ada yang berbicara, saya bicara. Kalau kepala sekolah percaya dan mengizinkan, saya siap untuk mengajar di kelas 6. Dan setelah saya purna itu, saya menjadi guru kelas 6 beneran sampai akhir saya tugas. Jadi saya tidak menganggap kalau wis dacurat dari kepala sekolahnya surai sopo itu enggak, tetap eksis guru. Jadi karena kepala sekolah itu juga sebagai guru kan begitu.
Jadi kurang siap, di samping kurang karena memang kurang mempersiapkan, atau ini kecerdasan emosi dan spiritualnya itu tidak matang. Maka kami menghadapi pensiun jadi over syndrome tuh ya. Nah, gitu itu kalau saya enggak gitu. Gitu. Terima kasih Pak. Nah sekarang kira-kira wejangan apa atau pesan apa yang mau disampaikan ini untuk generasi muda sekarang ini Pak? Monggo silakan. Kalau terkait dengan generasi muda ini khususnya untuk anak-anak dan cucu-cucu saya, ini kan ada kecerdasan. Kita hidup itu kan dibekali dengan kecerdasan. Nah, ada 3 kecerdasan. Ini yang kadang-kadang salah. Titik beratnya salah. Maksudnya begini, ada 3 kecerdasan. Kecerdasan yang pertama itu kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual. Sebagian besar itu mengutamakan, menitik beratkan pada kecerdasan intelektual. Maka orang tua yang tidak memahami begitu bangga ketika anaknya mendapat nilai 9-10 untuk mata pelajaran matematika misalnya, walaupun sekarang mungkin sudah berganti istilahnya. Nah, itu keliru. Nah, sejak anak-anak kemudian menjadi pemuda remaja itu harus yang pertama kita utamakan, yang harus kita gembleng itu kecerdasan spirit. Dimulai dari kecerdasan spirit. Kita harus yakin betul bahwa kita hidup ini ada yang menghidupkan. Oleh karena itu bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan yang memberi hidup itu harus dikuatkan, harus diasah dulu. Nah, ini ya sesuai dengan agama masing-masing kan begitu. Nah, kemudian yang kedua itu kecerdasan emosi. Kalau tadi kecerdasan spiritual itu sifatnya itu vertikal, kalau kecerdasan emosi itu horizon. Jadi setelah kita menguatkan hubungan kita dengan yang maha hidup, kita harus menguatkan bagaimana kita berhubungan dengan sesama. Sosial ini bagaimana? Ini bukan cuma dengan sesama manusia loh, tapi juga bagaimana dengan sesama makhluk. Akhirnya bagaimana dengan lingkungan, bagaimana dengan lingkungan fisik, non fisik itu harus kita perhatikan. Bagaimana kita memperlakukan tumbuh-tumbuhan, bagaimana kita memperlakukan hewan, bagaimana kita memperlakukan bersahabat dengan lingkungan ini. Baru yang ketiga itu yang kecerdasan intelektual. Jangan dibalik, jangan yang penting pinter sih, jangan begitu. Tapi yang penting itu bagaimana kita menanamkan, mewariskan iman, memiliki iman yang kuat, yang teguh. Nah, kemudian bagaimana kita bisa berhubungan, berkomunikasi, silaturahmi dengan sesama. Nah, bagi anak-anak sesama kita yang paling dekat itu ya orang tua, bapak, ibu, kakak, gitu. Adik, ini sesama yang paling dekat ini juga harus dikuatkan dulu. Baru kemudian keluar kan begitu. Jangan dengan orang lain bagaimana sementara dengan orang tuanya sendiri. Saya sebagai orang tua itu saya tidak bangga dihormati orang-orang lain, tapi anak-anak saya tidak menghormati. Saya lebih bangga dihormati oleh anak cucu daripada dihormati oleh orang-orang lain. Kan banyak yang orang lain begitu hormat, begitu apa itu, tapi anak-anaknya enggak kan. Kalau saya tidak begitu menanamkan kepada anak-anak pun juga harus
yang harus saya hormati pertama itu adalah orang tua, jangan orang lain dulu. Nah, oleh karena itu saya rasa ini kaitannya dengan kecerdasan generasi muda, ini terus menerus harus diasah. Tapi tadi dimulai dari kecerdasan spirit, emosi, baru kemudian intelektual. Saya punya pengalaman, murid-murid saya yang sekarang hidupnya itu mapan, itu bukan anak-anak yang dulu ranking pertama, ranking kedua, bukan. Justru yang kemarin ketika murid saya itu duduk di belakang, kancane meneng wae usul, oleh kancane usul meneng wae, nek takon apa ora ngerti karepe itu, tapi ternyata dalam tataran kemudian dia mempunyai itu emosi dan spirit kecerdasan itu. Tapi intelektualnya di bawah yang lain-lain. Nah itu justru saya amati itu kehidupan yang sekarang itu menjadi lebih mapan gitu loh. Ini terkait dengan generasi muda. Jadi intelektual, ilmu dan teknologi memang itu perlu dikuasai. Dikuasai itu maksudnya begini, di samping bisa mengoperasionalkan, bisa melakukan, tapi harus paham betul bahwa teknologi itu alat bantu. Jadi jangan sampai karena itu alat bantu kan untuk memperlancar, untuk mempercepat seperti halnya pesawat. Jangan sampai teknologi itu justru menghancurkan kita. Oleh karena itu kita jangan bergantung pada teknologi. Karena itu hanya alat bantu kita. Tapi sekarang kan banyak orang yang terlalu mendewa-dewakan teknologi. Jadi guru saya ini yang penting harus gendong laptop saja bisa, wah ini itu Zoom ini itu, sampai lupa bahwa tugas pokoknya itu mengajar, melatih, mendidik. Tugas utama itu adalah kepada anak-anak. Yang terjadi mereka terlalu aktif di luar, aktif berkegiatan, aktif dalam membuat laporan, anak didiknya terbengkalai. Oleh karena itu terus ini tidak berkah, ini gajinya seperti ini tidak berkah. Itu nanti terkait dengan mau terus tekan gon pensiun sudah kira ora siap, ora apa, sebenarnya kan dari sini. Itu mungkin nanti kalau saya tambahkan. Terima kasih Pak. Nah ini sekarang kembali ke masalah ke keluarga ya, kembali ke keluarga. Pak Besari ini adalah anak yang paling muda dari terah keturunan Mbah Piyah dan Mbah Ahmad Sadli ya. Nah sekarang ini karena mungkin permasalahan ekonomi atau pertimbangan yang lainnya, ini pelan-pelan mau tidak mau anak cucu keturunan terah Mbah Ahmad Sadli ini kan harus mulai berjauhan antara yang satu dengan yang lain ya. Faktanya sekarang seperti kami sudah harus ada di Lampung, Yeni menjatuhkan pilihan untuk ke Kalimantan, masih ada keluarga yang di Pondok, ada yang di Grabak dan lain sebagainya. Kira-kira pesan apa ini yang disampaikan untuk anak cucu daripada keturunan Mbah Ahmad Sadli dan Mbah Piyah ini? Monggo Pak. Ya, ini pertanyaan sederhana tapi menarik dan sebenarnya ini persoalannya juga sederhana. Tapi karena kembali ke tadi antara spirit, emosi dan intelektual yang tidak begitu menyatu, sering ini yang membuat yang seharusnya dekat kok menjadi jauh, yang seharusnya jauh kok menjadi dekat. Ini bukan bicara masalah waktu dan tempat. Nah, karena ini keluarga itu berdekatan dengan budaya, maka saya ambil saja pesan itu berakar dari budaya. Salah satu di antaranya leluhur atau nenek moyang kita
itu memberikan pesan mangan ora mangan nek kumpul. Iki ora sepele gitu. Mangan ora mangan nek kumpul. Ki beda karo kumpul ora kumpul angger mangan. Lah nek diganti dadi kumpul angger mangan, kumpul ora kumpul angger mangan, iki mesti gampang bubrai. Tapi kalau yang kita pegang betul itu mangan ora mangan nek kumpul. Tegese opo? Jangan sampai karena makanan itu terkait dengan karena pekerjaan, karena tingkat sosial. Ini mewakili makanan. Jangan karena ini loh. Jangan karena pekerjaan, jangan karena status sosial menjadi kita itu tidak kumpul. Karena itu dia mementingkan mangan. Ning nek butuh ke kumpul, padahal yang penting ki kumpul. Kumpul itu artinya bersatu. Nah, bersatunya itu dulu dengan sekarang berbeda. Nek dulu itu yang namanya bersatu itu udah siji umpel-umpelan kuwi. Kalau sekarang kan walaupun yang satu di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa, walaupun yang satu menjadi kuli, sing siji jadi pejabat apa, yang satu jadi apa. Jangan sampai jangan sampai ini semua itu jadi lupa, jadi renggang. Tapi harus kumpul, sekalipun jauh tingkatannya beda-beda sosialnya, harus kumpul. Artinya apa? Tidak hanya tempat loh ini, tapi kan sekarang sudah ada HP, ada apa, bisa kita tetap saling menyapa, saling berkomunikasi. Bahasanya silaturahmi. Silah itu hubungan, rahmi itu cinta kasih. Jadi kita membangun silaturahmi ini tidak harus bertemu kalau zaman sekarang ini. Yaitu tadi bisa lewat HP komunikasi toh, bisa lewat apa kan? Walaupun berjauhan, walaupun tingkatan stratanya agak berbeda kan tetap bisa kumpul. Kalau kita berangkat dari mangan ora mangan, sing penting kumpul. Nah, semua harus punya konsep seperti ini. Maka komunikasi itu penting. Piye kabare, kanan itu bagaimana dan sebagainya, ini diperlukan sekali. Yang terpenting itu ada komunikasi. Itu sudah bisa kumpul walaupun hanya lewat WA, lewat apa. Tapi sekali ini walaupun dekat, menggerabak karo kene misalnya. Tapi kalau nek wis sing penting ki mangan, ya sing penting ki kumpul ora kumpul angger mangan, iki kan sing penting mangan gitu lah. Kalau sing penting mangan jadinya masalah status sosial, tingkat ekonomi itu menjadi penghambat untuk cedak ketoke tempatnya cedak ning komunikasi ya ora tau blas. Nah, ini yang menjadi. Tapi ini ya tuh gampang-gampang angel, maka ini yang harus perlu kita bangun bersama. Ya kurang lebih begitu. Pak Besari atas waktunya dan mungkin perjalanannya yang sangat berguna bagi generasi muda. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita masih dalam acara Telemiso dengan salah satu sepuh di dalam keluarga kami. Tetap semangat, orang aku kian sambat. Sampai bertemu di konten berikutnya dan tetap semangat. Amin.